Hai Soul Family, bagaimana kabar kalian hari ini? Selamat datang kembali di Eagle White Vision Tarot. Dan reading hari ini tentang love reading kalian, tetapi ini yang couple ya nanti, karena untuk yang single aku akan buat videonya terpisah. Dan di sini sudah ada 3 pile yang bisa kamu pilih dengan intuisi kamu. Karena aku tidak menambahkan bantuan kristal, jadi kamu benar-benar memilih dengan kartu yang ada. Kalau memang kamu tertarik oleh 2 kartu atau bahkan ketiganya, mungkin dari pile lainnya itu nanti akan ada informasi tambahan untuk pesan kamu di situ. Kalau masih butuh waktu, kamu bisa pause dulu videonya. Semua readingan yang aku berikan timeless, namun ini general reading, energi yang tertarik banyak dan bisa vice versa. Jadi bijaklah dalam menerima pesan dan ambil yang resonate untuk kamu. Cek timestamp di description box dan klik waktunya atau klik bagian chapter untuk kamu bisa langsung ke pilihan file kalian. Dan sampai bertemu di readingan kamu. Hai pile 1, kamu yang tertarik dengan kartu Spirit Ascended Master. Kita lihat ini untuk readingan love reading kalian ya, percintaan kalian. Dan kita lihat kartunya dulu yang terbuka apa saja. Seperti biasa di sini aku akan membuka semua kartunya dulu untuk kalian. Lalu setelah itu aku akan melakukan readingannya. Dan kartunya sebelumnya juga sudah aku cleansing dan aku shuffle. Jadi ini hanya pre-shuffle aja untuk bisa terkoneksi dengan energi kalian. Untuk pile 1, kamu punya reconciliation. Oke, di sini deh. Okay. Romantic feelings and make the effort. Okay. Untuk pile 1 tentang percintaan mereka, pesan apa yang ingin disampaikan? Wow, kamu punya the world. Oke. And you have love. Wow. Kamu punya reconciliation, someone from your past is returning to your life. Dan terhubung dengan love. Love surrounds all your connections. Move forward positively in all areas of your life. And you have romantic feelings, you're feeling real and worth exploring. And make the effort. Great love is worth taking the steps you are guided to take. Kalau mungkin kamu bertanya apakah kamu dan pasangan kamu pernah menjalin suatu hubungan di kehidupan masa lalu, maka ini adalah suatu konfirmasi ya. Jawabannya adalah ya. Apa yang kamu rasakan itu benar. Kamu mungkin pernah memiliki hubungan bersamanya dan pertemuan kalian saat ini seperti ada sesuatu yang belum kalian selesaikan, suatu urusan yang memang harus diselesaikan di saat ini. Mungkin ada suatu kesalahan yang pernah dilakukan di masa lalu, entah ini kamu atau mungkin pasangan kamu, tetapi saat ini kamu akan berdamai dengan apa yang sudah terjadi di masa lalu kalian. Karena apa yang kamu dapatkan dari hubungan kamu saat ini, sebenarnya ini adalah suatu pembelajaran, proses healing yang terjadi untuk diri kamu. Tujuan dari suatu rekonsiliasi ini adalah untuk mencapai penyembuhan dan penutupan yang berhubungan dengan masa lalu.
Sehingga kamu akan dapat memahami diri kamu dan melihat pola hubungan kamu dengan lebih jelas. Dan kamu pun juga akan mulai bertanggung jawab atas peran yang kamu mainkan dalam hubungan kamu. Membebaskan diri kamu dari sikap tidak mau memaafkan. Dan setiap hubungan itu merupakan pengalaman pembelajaran yang sakral. Jadi terbukalah terhadap pelajaran dan berkah ini. Ini adalah berkah untuk kamu. Saat kamu menerima pembelajaran itu, maka kamu akan selalu dikelilingi oleh cinta. Sehingga kamu dapat maju secara positif, bahkan di semua bidang kehidupan kamu, PL1. Dan kamu pun juga akan menjadi lebih bijaksana. Kamu lebih menerima dan kamu melepaskan keterikatan kamu. Dengan kamu melepaskan ketidakterikatan kamu, maka kamu akan mendapatkan kesembuhan yang tidak terbatas, baik itu secara fisik, mental, bahkan emosional kamu. Sehingga kamu dapat membuka hati kamu untuk bisa merasakan cinta tanpa syarat seperti yang tadi aku bilang, yang memang pantas untuk kamu miliki, baik untuk diri kamu sendiri, bahkan juga dengan hubungan kamu saat ini. Karena ketika kamu belajar untuk mencintai diri kamu, maka hal-hal baik pun juga akan mulai mengikuti dalam kehidupan kamu, juga dalam hubungan kalian ini. Mungkin akhir-akhir ini kamu sedang merindukan untuk bisa merasakan hal-hal romantis, maka kamu bisa mewujudkan hal itu. Apa yang kamu rasakan tentang perasaan kamu dan pertanyaan-pertanyaan kamu tentang bagaimana perasaan pasangan kamu, itu adalah sesuatu yang sebenarnya kamu sudah tahu jawabannya. Tidak perlu kamu tanyakan lagi. Perasaan di antara kalian berdua ini sangat-sangat nyata. Kalian sangat-sangat saling mencintai dan menyayangi. Kamu lihat deh, kalau kelihatan ya sama kamu, sorry. Ini seperti ini di saat kamu di masa lalu kalian sudah berdua. Dan ini di masa kamu yang sekarang. Mungkin kalian membuat suatu janji di kehidupan masa lalu kalian untuk bisa bertemu lagi di saat ini. Atau memang kamu dipertemukan ya karena harus ada yang diselesaikan dari hubungan kalian ini. Dan perjalanan percintaan kalian ini bukan suatu perjalanan yang mulus begitu saja bisa kalian lalui. Karena kamu juga punya make the effort di sini. Great love is worth taking the steps you are guided to take. Cinta yang besar itu layak untuk mengambil langkah-langkah yang memang harus kamu ambil. Jadi kamu juga memang memerlukan beberapa langkah, suatu tindakan yang harus kamu lakukan. Dengarkan intuisi kamu untuk bisa membimbing kamu. Mungkin bisa dari suatu perasaan ataupun pikiran yang berulang, merasa harus melakukan sesuatu hal, entah A atau entah B. Dan ketika kamu mau mendengarkan dan mau menerima bimbingannya, maka kamu akan menerima potongan teka-teki berikutnya seperti puzzle yang harus kamu selesaikan. Dan itu adalah jawaban-jawaban yang kamu dapatkan di saat ini. Jadi puzzle-puzzle itu puzzle yang ada di masa lalu kamu. Kamu susun kembali saat ini. Dan itu adalah jawaban dari pesan intuitif kamu. Kamu juga dapat meminta bantuan dari para malaikat penjaga kamu untuk bisa memberikan kamu motivasi, keberanian, waktu, dan tenaga untuk bisa mengambil langkah yang berani. Karena ini semua akan membawa kamu kepada suatu cinta yang besar. Ada suatu ikatan yang sangat kuat antara kalian berdua. Ini bisa berbicara tentang soulmate, ini bisa berbicara tentang twin flame. Dan dengan the world di sini selalu terbuka untuk hal-hal baru yang mungkin terjadi dalam hubungan kamu. And ini bicara tentang destiny pile 1. Ini sudah menjadi takdir kalian untuk bisa bertemu lagi di kehidupan saat ini. Dan berusaha memperbaiki mungkin hal-hal yang terjadi di masa lalu kalian. Di kehidupan masa lampau kalian. Iya, dan aku tahu ini perjalanan yang lumayan
panjang untuk kamu kalau kamu memang sudah menjalin hubungan ya, sudah memiliki ikatan dengan seseorang ini. Kalau kalian saat ini belum berkomitmen, maka ini juga bisa menunjukkan kamu akan segera melakukan komitmen dengan pasangan kamu. Dia akan menunjukkan keseriusannya kepada kamu. Dan kita lihat dengan kartu tarotnya. Untuk pile 1, percintaan mereka. Oke. Kamu punya kamu punya the world, kamu punya wheel of fortune, and you have knight of swords. What else? Page of pentacles and 7 of wands. Wheel of Fortune ini adalah suatu siklus kehidupan, roda yang selalu berputar. Kamu akan mendapatkan suatu keberuntungan, kesuksesan jika ini berbicara tentang suatu hubungan yang kalian jalankan saat ini. Apapun yang terjadi, permasalahan-permasalahan itu semua dapat diselesaikan. Bahkan kamu akan menjadi seseorang yang sangat-sangat beruntung pile 1, karena kamu mendapatkan cinta yang besar dan dia akan menunjukkan kasih sayangnya kepada kamu. Dan dengan Ascended Master, aku merasa sepertinya saat ini kamu pun dalam menghadapi setiap masalah yang terjadi dalam hubungan kamu menghadapinya dengan suatu ketenangan, kedamaian, dan kebijaksanaan. Jadi kamu sudah tidak seperti dulu lagi, tidak berapi-api atau tidak mengikuti emosi kamu. Mungkin untuk hal-hal itu pile 1, kamu bisa melihat kembali diri kamu saat ini, apa yang sudah berubah pada kamu. Karena aku merasa ada begitu banyak perubahan yang terjadi dalam diri kamu. Dan perubahan-perubahan yang kamu lakukan pada diri kamu sendiri pile 1, itu membuat suatu perubahan yang positif dalam hubungan kamu. Kamu akan memulai suatu fase baru. Dan kamu punya Knight of Swords. Di sini yang terlihat oleh aku, pasangan kamu adalah seseorang yang memiliki kepribadian yang kuat, sangat cerdas, sangat berani. Bahkan orang ini dia terampil dalam berkomunikasi dan rasional, selalu bertindak berdasarkan instingnya, tetapi memang bisa menjadi tidak sabar. Tapi dia selalu berbicara memang apa adanya kepada diri kamu. Kalau dia sudah tidak menyukai sesuatu hal atau sesuatu hal yang dia suka dari kamu, dia akan langsung mengatakannya kepada kamu. Iya, dia terkadang tidak peka untuk bisa mengerti apa yang kamu inginkan, kadang-kadang ya. Tetapi itu semua sebenarnya hanya ada di perasaan kamu aja. Karena apapun yang kamu rasakan pile 1, aku merasa bahwa itu mungkin hanya asumsi-asumsi kamu. Ada cinta yang besar di dalam diri pasangan kamu ini untuk kamu. Mungkin pasangan kamu adalah seseorang yang menyenangkan, seseorang yang memang juga suka berpetualang, senang melakukan suatu perjalanan. Dan perubahan yang kamu tunggu-tunggu ini sudah sangat-sangat dekat pile 1. Mungkin untuk beberapa di antara kalian ini sedang terjadi pada kamu dalam kehidupan percintaan kamu ini. Kamu bisa merasakan kembali kedekatan di antara kalian. Ada sesuatu yang berbeda dalam hubungan yang kalian jalani saat ini. Iya, seperti yang tadi aku bilang, untuk kamu yang belum menjalin suatu komitmen, maka kamu akan mulai menjalin suatu komitmen yang lebih dalam lagi. Karena pasangan kamu ini akan menunjukkannya kepada kamu. Mungkin ada satu atau dua orang ya. Aku merasa bahwa di sini ada suatu perjalanan yang mungkin akan dilakukan oleh pasangan kamu, dan ini bisa terkait karena suatu pekerjaan, sehingga
ada perpisahan di antara kalian. Dan kamu perlu tahu bahwa hal yang terjadi ini kepada kamu, ini adalah suatu awal yang akan merubah kehidupan kamu. Tapi tenang aja, karena bukan sesuatu yang tidak baik, tidak. Dari sini, ketika perjalanan itu sudah dimulai, akan ada suatu perubahan-perubahan yang terjadi dalam hubungan kamu. Baik ini diri kamu sendiri dan juga pasangan kamu. Dan ini untuk kebaikan kalian berdua. Akan ada waktunya nanti kalian dipertemukan kembali, disatukan kembali. Disatukan dalam arti memang benar-benar sudah tidak terpisahkan lagi ya. Kalau sekarang mungkin kamu akan tetap melalui hal-hal ini. Walaupun mungkin untuk dalam hitungan beberapa minggu atau mungkin hitungan beberapa bulan dia akan kembali pulang lagi menemui kamu, tapi bisa bersama dia itu kan hanya sebentar yang kamu rasakan. Nanti akan ada waktunya di mana ya perpisahan itu tidak ada lagi, cuman ini adalah suatu perjalanan untuk pembelajaran kamu. Ingat, ini adalah untuk pembelajaran kamu. Jadi apapun yang terjadi di saat-saat itu, jangan mengambil suatu keputusan, jangan mengambil suatu tindakan yang akhirnya ini akan merugikan diri kamu. Karena kamu memiliki suatu ikatan yang sangat kuat dengan pasangan kamu ini. Ingatlah selalu bahwa hal-hal yang terjadi terkadang itu sebenarnya suatu penyembuhan untuk diri kita. Ada sesuatu mungkin yang harus disembuhkan pada diri kita atau mungkin bisa jadi ya pada diri pasangan kalian. Namun ini akan membawa dampak yang sangat besar. Perubahan pada diri kamu ataupun pasangan kamu. Dengan menemukan kebijaksanaan, dengan menerima segala sesuatu yang terjadi, pada akhirnya kamu akan menerima yang terbaik dalam kehidupan kamu. Kamu akan menerima cinta yang selama ini memang kamu inginkan dan pasangan yang memang selama ini kamu dambakan. Kamu dan pasangan kamu memang harus berjuang untuk bisa bertahan dalam hal-hal apapun, mempertahankan cinta yang kalian miliki. Ada suatu kesetiaan yang sangat besar antara kamu dan pasangan kamu. Bahkan aku merasa bahwa saat-saat ini ada gairah yang sangat besar pula yang kamu rasakan. Seperti suatu percikan yang ada dalam diri kamu. Dan ketika kamu merasakan gairah ini pada satu, maka lakukan hal-hal yang menyenangkan untuk kalian berdua yang bisa membahagiakan. Kamu akan merasa nyaman dengan pasangan kamu, begitupun juga sebaliknya pasangan kamu. Dia merasa apa yang dia cari, apa yang dia butuhkan, kamu dapat memberikannya. Dan dengan Seven of Wands di sini, apapun yang kamu saat ini sedang upayakan, maka tetap terus lanjutkan hal itu pile 1. Jaga selalu komunikasi di antara kalian berdua. Kamu akan selalu dapat menghadapi tantangan apapun yang terjadi dalam hubungan kalian ini. Bukan hanya kamu, tetapi pasangan kamu juga. Dan pasangan kamu akan selalu menjaga dan melindungi kamu. Mempertahankan diri kamu karena dia tahu bahwa hanya kamu yang dia inginkan. Akan ada suatu tekad, suatu usaha yang akan ditunjukkan dari pasangan kamu ini. Perubahan ini akan membawa kamu kepada kestabilan, kenyamanan, hal-hal baru yang mungkin selama ini kamu tidak menyangkanya sama sekali, tidak menduganya sama sekali. Bahwa pasangan kamu bisa melakukan sesuatu hal yang selama ini mungkin selalu kamu pertanyakan. Mungkin bisa jadi dia jadi lebih romantis sama kamu, lebih perhatian lagi sama kamu. Karena kamu kan juga selalu menganggap dia tidak peka terhadap perasaan kamu. Tetapi ini semua akan berubah dan kamu akan mulai dapat merasakan hal itu. Karena itu akan terlihat dari diri pasangan kamu, pile 1. Dan selalu yakin dan percayalah bahwa hubungan ini akan menjadi suatu hubungan yang memang selama ini sudah kamu inginkan.
dan selalu melakukan hal-hal positif dalam hubungan ini, Pak satu, bahkan juga terhadap diri kamu sendiri. Karena ini akan mendatangkan hal-hal positif lainnya untuk bisa datang ke dalam hubungan kamu ini. Kalau ada suatu perasaan, mungkin ada suatu kecemburuan yang kamu rasakan, atau suatu emosi, atau suatu kekesalan yang kamu rasakan, maka cobalah untuk melakukan sesuatu hal yang menyenangkan untuk diri kamu. Atau bahkan kamu bisa mengkomunikasikannya secara langsung kepada pasangan kamu. Karena pasangan kamu pun juga sebenarnya akan mengerti. Tetapi balik lagi, ini bagaimana usaha kamu untuk bisa belajar dari hubungan ini. Dan ini pesan yang aku lihat di readingan kamu. Semoga ini bisa resonate dan aku pun selalu berharap yang terbaik untuk kalian. Bagi kalian yang baru, kalau kalian suka dengan video ini, maka jangan lupa untuk subscribe dan like-nya, agar aku bisa selalu terkoneksi dengan energi kamu dalam readingan yang aku berikan nantinya. Terima kasih untuk sudah mendengarkan dan salam cinta, cahaya, dan kedamaian. Hai Pile 2, kamu yang tertarik dengan kartu komitmen, kita akan lihat readingan tentang percintaan kamu. Di sini aku akan membuka semua kartunya dulu seperti biasa. Lalu setelah itu aku akan melakukan readingan kalian. Dan untuk kartunya sendiri semua sudah aku cleansing, semua sudah aku shuffle sebelumnya. Jadi ini hanya pre-shuffle aja untuk bisa terkoneksi dengan energi kalian. Untuk pile 2. Universe. Oke. Kamu punya heart-to-heart conversation. Honestly discuss your feelings with each other and worth waiting for. Divine timing is at work in your love life. Ooh. Okay, what else? Okay. Oh, wow, soulmate. Kartunya langsung keluar. Kamu punya sama dengan pile 1. Kalau kamu tertarik dengan pile 1, mungkin ada pesan yang memang harus kamu dengar dari situ. Atau kalau kamu memang tidak tertarik, aku menyarankan kamu bisa melihat pile 1. Dengan kartu yang terbuka sama, dan kamu juga punya soulmate di sini. Oke. Untuk pile 2. Okay, only one. You have key. New beginning, direction, and adventure awaits for those ready to let go of the past. Oh ya. Aku sarankan kamu melihat pile 1 karena pile 1 ini juga berbicara tentang masa lalu. Aku merasa sepertinya ada suatu awal baru yang akan kamu dapatkan dalam hubungan kamu ini. Suatu petualangan yang menanti untuk kamu. Karena kamu juga memiliki kartu komitmen di sini. Ini adalah sebuah janji, suatu yang berhubungan dengan dokumen. Jadi bisa dibilang akan ada suatu pernikahan. Kalau kamu sangat-sangat mengharapkan suatu komitmen dalam hubungan kamu. Kamu punya heart-to-heart conversation. Ini berbicara tentang mendiskusikan perasaan kamu satu sama lain dengan jujur. Jadi menjaga komunikasi di antara kalian. Kalau selama ini mungkin ada sesuatu yang kamu pendam atau kamu tutup-tutupi tentang perasaan kamu dari pasangan kamu, maka masih ada waktu untuk kamu bisa memperbaiki situasi ini. Tetapi memang hal ini memerlukan usaha dari diri kamu. Karena kamu sendiri juga tahu ketika kamu sudah berani untuk membicarakan
perasaan kamu, itu berarti kamu akan berbicara sesuatu hal-hal yang mungkin ada hal yang tidak nyaman. Dan itu pun juga dapat beresiko membuat pasangan kamu kesal atau marah. Namun memang hal itu penting untuk kamu lakukan agar hubungan kalian ini tetap sehat. Karena berbicara dari hati ke hati ini akan menghasilkan suatu pertumbuhan pribadi. Dan ingatlah Pile 2, kamu tidak bisa mengendalikan reaksi orang lain. Kamu hanya bisa selalu jujur dengan apa yang kamu rasakan dan apa yang ingin kamu terima dan tidak ingin kamu terima dalam suatu hubungan. Dengan cara yang kamu lakukan ini, kamu pun juga mengajari pasangan kamu untuk belajar mengkomunikasikan hal-hal yang memang ada dalam perasaannya. Untuk kalian yang belum melakukan suatu komitmen, mungkin dalam waktu dekat ya kamu akan mendapatkan komitmen itu. Dan hubungan yang kalian jalani saat ini, baik untuk kamu yang sudah berkomitmen juga ya, yang sudah berhubungan sangat lama, ada intervensi yang terjadi dalam hubungan kalian ini. Ada campur tangan ilahi. Dan kalau kamu bertanya apakah ini soulmate kamu, ini adalah suatu konfirmasi, maka jawabannya iya. Mungkin untuk kalian yang sudah menjalani hubungan ini, sudah bersama-sama, kalau di sini yang aku lihat sih ya, apalagi ada reconciliation di sini, sesuatu yang mungkin harus kamu sembuhkan dari hubungan kamu, karena perjalanan ini juga proses perjalanan healingnya kamu dalam hubungan, sehingga aku merasa bahwa hubungan kalian ini adalah twin flame. Ada proses healing yang memang harus terjadi dalam hubungan kalian ini, dimana kamu harus belajar untuk bisa memaafkan dan melepaskan hal-hal yang terjadi di masa lalu kamu. Karena ketika kamu dapat melepaskan hal-hal itu, maka akan ada suatu awal yang baru, petualangan yang baru untuk kamu bisa jalankan dalam hubungan kalian ini. Dan hanya kamu yang memiliki kunci itu. Kunci itu ada di dalam diri kamu sendiri, Pile 2. Oke, kita akan lihat dengan kartu tarotnya untuk kamu. Pile 2. Oke. Di sini kamu punya Queen of Wands. Lalu The Devil. Iya, kamu harus bisa belajar juga untuk melepas keterikatan kamu itu. You have 7 of Swords and 3 of Wands. Nice. Sesuatu mungkin saat ini sedang terjadi dalam hubungan kamu, karena the Devil ini bisa berbicara tentang addiction, negativity, and self-sabotage atau sabotase diri kamu. Ya, selalu berpikir negatif, but we'll see, kita lihat. Mungkin kamu atau pasangan kamu merasa seperti sedang terjebak dalam hubungan ini. Entah ini kamu atau pasangan kamu, tapi ambil yang resonate dalam readingan ini, Pile 2. Hilangnya suatu kebebasan yang kamu rasakan, sehingga hal-hal itu akan membuat kamu jadi merasa seperti kamu tidak memiliki ruang gerak untuk bisa melakukan hal-hal lainnya dalam kehidupan kamu. Dan kamu dan pasangan kamu ini harus bisa mundur sejenak untuk mencoba menemukan kembali hal-hal yang memang bisa kalian lakukan, dan tidak terlalu fokus terhadap hubungan yang kalian jalani saat ini. Berpengaruh akhirnya pada kesehatan mental kamu. Hal-hal negatif pun jadi akan muncul dalam hubungan yang kalian jalani ini. Ada kecemburuan, ada keiri hatian,
mendominasi salah satu di antara kalian, dan dalam konteks yang sangat-sangat negatif, ini bisa berbicara tentang kekerasan atau bahkan pelecehan seksual. Tapi aku berharap ini tidak terjadi dalam hubungan kalian. Apapun yang kalian alami pile 2, jika kamu merasa seperti terjebak dalam suatu hubungan, maka ingatlah bahwa kamu selalu dapat membebaskan diri kamu sendiri dari situasi itu. Dan jangan membiarkan diri kamu merasa tidak berdaya. Karena ada kekuatan di dalam diri kamu untuk bisa lepas dari semua itu. Dan reconciliation di sini aku melihat seperti pada akhirnya kamu akan berdamai dengan diri kamu, dengan situasi yang terjadi saat ini dalam hubungan kamu. Dari kartu yang terbuka, aku tidak melihat seperti yang tadi aku bilang, adanya kekerasan atau bahkan pelecehan seksual. Tidak ada hal-hal itu. Mungkin ini lebih ke perasaan kamu aja, lebih ke pikiran, mental health-nya kamu aja. Kenapa tadi aku bilang ada intervensi dari Sang Ilahi yang terjadi dalam hubungan kamu ini? Karena ini memang harus terjadi untuk kamu. Hal-hal yang kamu rasakan itu, pikiran-pikiran negatif kamu, rasa terjebak yang akhirnya mungkin masih ada di antara kalian, yang itu membuat kamu jadi menyabotase diri kamu sendiri. Again, balik lagi dengan key di sini, kamu yang memiliki kunci di dalam diri kamu. Campur tangan Sang Ilahi dalam hubungan kamu ini untuk kamu dapat melihat kekuatan yang ada dalam diri kamu, bahwa kamu bisa membebaskan diri kamu dari keterikatan itu. Bukan berarti kamu tidak harus terlepas dari hubungan ini, tidak, karena kalian pun juga memiliki suatu ikatan. Dan kalau kamu tahu pile 2 hubungan apalagi aku melihat di sini sepertinya hubungan twin flame ya. Hubungan twin flame itu perjalanannya panjang, tetapi setiap perjalanan yang dilalui itu adalah proses pembelajaran dan proses healing yang terjadi. Kamu akan dapat mengerti di saat kamu sudah bisa berdamai dengan diri kamu, dengan situasi, dengan pasangan kamu, dan kamu menemukan ketenangan batin kamu. Menerima segala sesuatu hal yang terjadi. Nanti dengan sendirinya, seiring berjalannya waktu, kamu akan mengerti kenapa hal-hal ini terjadi untuk kamu. Karena kalau tidak terjadi, kamu tidak akan bisa menemukan kekuatan yang sebenarnya di dalam diri kamu. Dan hubungan ini pun berpengaruh akhirnya ke hal-hal yang ingin kamu lakukan di luar hubungan ini. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kamu ini ada suatu keterikatan satu sama lainnya. Baik itu hubungan kamu, baik itu karir kamu, baik itu keuangan, dalam kehidupan kalian, hubungan pertemanan, percintaan kalian ini. Semua satu sama lain ada kaitannya. Dan dengan reconciliation yang berhubungan dengan the devil di sini, aku hanya merasa ya seperti tadi aku bilang, kamu pada akhirnya akan berdamai dengan diri kamu. Dan kamu akan melepaskan keterikatan kamu ini. Kamu tahu bahwa hal-hal yang terjadi ini tidak akan bisa terselesaikan kalau bukan dimulai dari diri kamu sendiri. Mungkin pernah ada suatu pengkhianatan yang terjadi, mungkin pernah ada suatu kebohongan yang terjadi. Tetapi pengkhianatan ini kan bukan berarti pengkhianatan bersama orang lain, tidak. Kadang banyak hal. Tidak harus selalu berhubungan dengan orang lain. Dan kamu pun tahu itu pile 2. Ada suatu kelicikan mungkin, seseorang yang selalu memanipulasi diri kamu, perasaan kamu. Dan kamu menyadari hal itu pile 2. Tapi kamu juga di satu sisi kamu merasa bahwa kamu tidak bisa lepas dari hubungan ini. Namun kamu juga tidak tahu bagaimana harus menghadapi hal ini. Karena itu ada campur tangan Sang Ilahi yang terjadi untuk membantu kamu dalam perjalanan ini. Sehingga akhirnya kamu dapat menyadari, kamu dapat mengerti, dan kamu tahu langkah yang harus kamu ambil, tindakan apa yang harus kamu ambil.
Jadi segala sesuatunya itu yang terjadi dalam hubungan kalian tidak selalu harus berakhir dengan perpisahan. Semua hal yang terjadi dalam hubungan kamu itu bisa diselesaikan. Hanya salah satu berarti harus ada yang mengalah. Kalau dua-duanya bisa mengalah itu lebih baik lagi gitu. Tetapi tetap harus ada komunikasi yang jujur antara kalian berdua. Setidaknya mengalahkan ego yang ada dalam diri masing-masing. Karena mengalahkan ego itu adalah hal yang paling susah loh dilakukan oleh banyak orang. Gengsi itu kan juga termasuk dalam ego. Tapi dengan Seven of Wands di sini, aku hanya merasa bahwa hubungan kamu justru akan mulai bergerak maju ke arah yang lebih tenang lagi dengan campur tangan Sang Ilahi yang diberikan dalam hubungan ini. Setelah melewati banyak hal dalam hubungan kalian, ada suatu penyembuhan, proses healing yang terjadi. Kamu juga akan mendapatkan kestabilitasan kembali dan komunikasi yang terbuka pun akan kamu dapatkan. Ini bisa dibilang adalah waktu positif di mana hubungan kamu akan bisa mulai berkembang. Seperti ada suatu penyelesaian yang sudah kamu lakukan sehingga kamu dapat maju ke fase berikutnya. Kalau ini adalah hubungan baru kamu, maka sepertinya kamu harus dapat memastikan untuk bisa membuat suatu fondasi yang kuat untuk komitmen jangka panjang kamu. Dan kalau kamu memang sudah menjalin hubungan lama, sudah berkomitmen, ini juga bisa menjadi saat-saat yang tepat untuk kamu mulai menetapkan tujuan kamu dan pasangan kamu. Apa sih sebenarnya yang kalian ingin dapatkan dari hubungan kalian ini? Kedepannya itu seperti apa yang ingin kalian raih, impikan. Dan kamu bisa mulai mewujudkan hal itu satu persatu. Atau sesuatu hal, kamu bisa mengkomunikasikan hal-hal yang ada dalam perasaan kamu ataupun pasangan kamu. Kayak misalnya hal-hal yang tidak kamu sukai, hal-hal yang kamu inginkan dari pasangan kamu. Iya, suatu komunikasi yang lebih jelas lagi untuk kalian. Lebih terbuka lagi. Jadi kamu juga bisa tahu bagaimana perasaan pasangan kamu dan hal yang sama pun juga bisa dilakukan oleh pasangan kamu terhadap kamu. Sehingga ada suatu kerjasama yang sangat baik di antara kalian berdua. Karena dalam suatu hubungan pun kalau kamu mau berjalan dengan baik, bisa berhasil, hubungan itu pun juga kan harus ada suatu kerjasama. Bukan hanya kamu aja yang melakukannya. Bukan hanya kamu aja yang berusaha, tapi satu sama lain ini memang sama-sama berusaha. Jadi ini suatu pertanda yang baik untuk kalian pile 2. Sehingga kamu akan menemukan kesuksesan dan kebahagiaan kamu. Kamu bahagia dengan pilihan kamu. Walaupun memang banyak hal-hal yang harus kamu lalui dan kamu terima. Dan kamu akan melihat hubungan kamu ini akan mulai berjalan dengan baik. Mungkin ada di sini yang memiliki hubungan jarak jauh, jadi kamu memang sudah terpisah dengan pasangan kamu. Kalau di pile 1 sama seperti kamu ada perpisahan, tetapi kalau di pile 2 ini aku lebih merasa bahwa justru kebalikannya. Perpisahan itu sudah ada dan sepertinya dalam waktu dekat ini justru kalian akan mulai disatukan kembali. Ingat sekali lagi pile 2 bahwa kamu selalu memiliki kunci itu di dalam diri kamu. Hanya kamu yang dapat membukanya. Dan ini akan membawa kamu kepada suatu awal yang sangat indah. Suatu awal yang memang sudah sejak lama mungkin kamu inginkan. Kunci ini akan membuka kekuatan yang sebenarnya yang ada di dalam diri kamu itu. Dan ketahuilah pile 2 bahwa kamu selalu dijaga, kamu selalu dilindungi oleh para malaikat penjaga kamu. Jadi apapun yang terjadi dalam hubungan kamu ini, ada suatu tujuan tersendiri untuk kamu, suatu pembelajaran, balik lagi suatu pembelajaran.
yang harus kamu pelajari. Tetapi ini akan menjadikan kamu seseorang yang baru, seseorang yang tidak seperti kamu yang dulu. Dan pile 2 ini pesan yang aku lihat di readingan kamu. Semoga ini bisa resonate, dan aku pun juga selalu berharap yang terbaik untuk kalian. Bagi kamu yang baru, kalau kalian suka dengan readingan ini, maka jangan lupa untuk subscribe dan like-nya, agar aku juga bisa selalu terkoneksi dengan energi kamu dalam readingan yang aku berikan nantinya. Terima kasih untuk sudah mendengarkan, dan salam cinta, cahaya, dan kedamaian. Hai pile 3, kamu yang tertarik dengan kartu spirit, ini tentang the healing light. Kita akan lihat readingan kamu, readingan percintaan kamu. Dan seperti biasa aku akan membuka semua kartunya terlebih dahulu, setelah itu aku akan masuk ke readingan kamu. Dan untuk kartunya sendiri sudah aku cleansing, sudah aku shuffle sebelumnya. Ini pre-shuffle untuk bisa terkoneksi dengan energi kamu. Universe. Untuk pile 3 tentang percintaan dalam kehidupan mereka saat ini. Apa yang perlu diketahui untuk pile 3? Oke. Yes. Oke. Lalu oke. Yes. Kita lihat kamu punya apa di sini. It is safe for you to love. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi dalam hubungan kamu ya. Ada proses healing soalnya. This could be the one. And you have let your friends help you. Kalau kamu tertarik dengan pile 2, ini kartu key, ini juga ada di pile 2. Jadi aku menyarankan kamu untuk bisa melihat pile 2. And you have plain. Judgment. Oke. Aku akan taruh di sini untuk kartunya supaya bisa ada space untuk kartu tarot kalian. Oke. Dengan plain di sini, aku hanya merasa bahwa ini adalah suatu perjalanan yang ditunjukkan kepada kamu, baik secara fisik maupun secara mental, yang sesuai dengan situasi kamu, situasi yang kamu hadapi saat ini. Dan ini akan membawa kamu ke perjalanan yang lebih banyak hal-hal baru yang bisa kalian temui. Lalu kamu punya the healing light. Ini ada hubungannya dengan perjalanan spiritual kalian. Dengan judgment, kamu juga sebenarnya mengalami suatu pencarian jiwa saat ini. Dimana itu pada akhirnya akan membawa kamu kepada kedamaian batin, dan ini berpengaruh di banyak bidang kehidupan kamu, termasuk hubungan kamu. Hal-hal yang perlu kamu sembuhkan dari hubungan kamu, ini akan kamu terima. Karena itu kamu punya suatu perjalanan yang terjadi. Jadi perjalanan ini bisa perjalanan, entah kamu memang benar-benar melakukan suatu perjalanan, atau perjalanan yang terjadi memang di dalam diri kamu. Perubahan-perubahan yang memang harus terjadi untuk kamu. Karena kartu The Healing Light ini adalah suatu perubahan ajaib. Perubahan yang tidak terduga yang terjadi. Potensi suatu keajaiban yang akan terjadi dalam kehidupan kamu, dalam diri kamu terlebih dahulu. Ada cahaya healing yang diberikan untuk diri kamu, baik itu secara fisik, mental, dan emosional. Kamu akan mendapatkan suatu kekuatan cinta ilahi yang luar biasa, begitu besar.
Dan ini akan menjadi berkah yang sangat besar untuk kamu. Sehingga kamu dapat menghadapi situasi-situasi apapun yang terjadi, baik itu dalam hubungan kamu ataupun dalam hal-hal lainnya. Dan kamu punya it is safe for you to love, open your heart to give and receive the highest energy of all. Kamu diminta untuk membuka hati kamu, untuk bisa memberi dan menerima energi yang sangat besar ini. Mungkin kamu melindungi hati kamu dari luka karena suatu pengalaman hubungan yang menyakitkan yang pernah kamu dapatkan sebelumnya, atau ini hal-hal menyakitkan yang terjadi sebelum-sebelumnya dalam hubungan kalian ini. Sehingga kamu membangun suatu perisai untuk hati kamu. Tetapi kalau perisai itu terlalu kuat, kamu membangunnya, lalu bagaimana cinta bisa masuk ke dalam hati kamu? Bukan berarti kamu tidak bisa memiliki perisai untuk diri kamu sendiri. Itu kan juga salah satu batasan yang kamu berikan terhadap diri kamu. Tetapi ada saat-saat di mana batasan itu memang diperlukan. Ada juga saat-saat di mana kamu harus bisa membuka batasan kamu itu. Jadi ikuti bimbingan batin kamu. Karena itu akan melindungi kamu dan sekaligus membuat kamu pun juga akan merasa dicintai. Percaya selalu intuisi kamu. Kalau memang kamu menginginkan suatu perhatian dari pasangan kamu, suatu hal yang romantis yang mereka bisa tunjukkan kepada diri kamu, maka mintalah bantuan itu pada para malaikat penjaga kamu untuk bisa membuat pasangan kamu lebih memperhatikan kamu, lebih menyayangi kamu, dan para malaikat penjaga kamu pun akan melakukannya. Selama kamu memang mau mengikuti bimbingan mereka semua. Karena dengan kartu This Could Be The One, ini pun sebenarnya jawaban dari para malaikat penjaga kamu. You've already met the romantic partner you seek. Kamu sudah bertemu dengan pasangan romantis yang kamu cari sebenarnya selama ini. Kalau kamu merasa dia tidak romantis kepada kamu atau tidak care lah, tidak perhatian sama kamu, pasti ada sesuatu dari hal itu. Jadi tidak harus selalu kamu menyalahkan pasangan kamu. Bisa saja hal ini terjadi karena sesuatu yang ada di diri kamu, jadi bukan karena pasangan kamu. Dan terkadang kamu harus bisa mau menerima bimbingan dalam hal cinta dari orang lain dengan let your friends help you. Kadang para malaikat itu bisa memberikan bantuan kepada kamu, ini juga bisa melalui orang lain. Bisa dari dukungan atau nasihat yang orang lain berikan kepada kamu. Kamu juga bisa mendapatkan suatu manfaat dari menghabiskan waktu mungkin bersama teman-teman kamu. Jadi kamu juga gak terlalu fokus dengan hal-hal yang ada dalam hubungan kamu ini. Setidaknya untuk sesaat kamu bisa melupakan hal-hal yang terjadi. Mungkin dengan cara itu akan membuat kamu bisa mendapatkan suatu antusiasme baru. Sehingga kamu tahu apa yang harus kamu lakukan dalam hubungan ini. Atau apa yang salah yang sudah kamu lakukan. Yang membuat pasangan kamu mungkin jadi tidak perhatian sama kamu, nggak seromantis seperti yang kamu inginkan. Jadi dengan key di sini, kamu harus membuka hati kamu dan hanya kamu yang dapat menemukan jawaban-jawaban yang selama ini kamu inginkan. Jadi aku merasa sepertinya di sini lebih ke diri kamu pribadi sih. Energi kamunya ini yang masuk ke readingan aku ini benar-benar kencang banget. Mungkin masalahnya yang terjadi ya ada di diri kamu. Jadi kita lihat dengan kartu tarotnya. Untuk file 3 tentang hubungan percintaan mereka. Oke. Oke, kamu punya apa di sini? Four of Pentacles. You have the World.
Page of Cups, and the Lovers. Kartu the Lovers. Iya, the Lovers ini juga bisa menandakan suatu pasangan yang memang kamu inginkan, seseorang yang selama ini kamu cari. Again, soulmate kamu, belahan jiwa kamu. Tetapi the Lovers ini juga bisa menandakan adanya suatu pilihan yang harus kamu ambil. Dan aku merasa bahwa pilihan yang harus kamu ambil ini ada kaitannya dengan perasaan kamu, dimana kamu harus belajar untuk memaafkan, untuk memaafkan hal-hal yang sudah terjadi, mungkin yang dilakukan oleh pasangan kamu. Padahal kalau yang aku rasakan di sini ya, pasangan kamu tidak bermaksud kok untuk melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan itu. Dan kamu juga harus mau menerima bahwa mungkin hal-hal yang terjadi ini adalah kesalahan dari diri kamu. Jadi kamu juga tidak harus selalu menyalahkan pasangan kamu. Balik lagi, kamu harus bisa membuka mata kamu, hati kamu, dan pikiran kamu. Ada suatu cahaya dalam diri kamu untuk kamu bisa mencapai kesadaran kamu yang lebih tinggi. Dan dari sini kamu juga bisa healing dari semua hal yang terjadi. Sehingga kamu juga akan menyadari hal-hal apa yang memang harus kamu lepaskan, hal-hal apa yang harus kamu terima, hal-hal apa yang harus kamu maafkan. Kamu menerima suatu kekuatan yang sangat besar dalam hal cinta. Baik mencintai diri kamu sendiri, hingga nantinya kamu akan mencintai pasangan kamu apa adanya mereka. Ini adalah suatu cinta yang luar biasa. Kamu mungkin menginginkan suatu kestabilitasan dalam hubungan kamu. Mungkin kamu bertindak secara posesif, mungkin jadi lebih cemburuan, atau mengendalikan pasangan kamu. Dan hal-hal itu harus bisa kamu sadari. Itu akan berdampak negatif pada hubungan kamu. Jadi berhati-hatilah untuk tidak terlalu berpegangan terlalu erat, sehingga dampaknya pun juga akan tidak baik dalam hubungan kalian ini. Mungkin ya salah satu dari kalian, entah ini kamu atau pasangan kamu, menyimpan suatu kesalahan masa lalu yang pernah dilakukan sehingga ada suatu dendam dalam diri kamu. Dan dengan the Lovers di sini suatu pilihan. Ya, ini pilihan yang harus kamu ambil, yang harus kamu buat. Kalau pasangan kamu sudah melakukan kesalahan pada kamu dalam beberapa hal, maka kamu harus membuat suatu keputusan untuk bisa memaafkan mereka dan melanjutkan hubungan kalian ini. Ya, atau kalau kamu tidak sanggup lagi, merasa hubungan ini tidak baik untuk kamu, ya lepaskan hubungan itu. Atau ini bisa jadi diri kamu sendiri. Kamu harus bisa memaafkan diri kamu sendiri dan memperbaiki hubungan kalian ini. Karena menyimpan dendam itu tidak baik, pile 3. Itu sangat-sangat beracun yang akhirnya menimbulkan kebencian yang mendalam di dalam diri kamu. Kalau ada suatu pertanyaan di dalam diri kamu, apakah kamu akan bisa menikah dengan orang ini, kalau kamu sudah menjalin hubungan dan mengharapkan suatu komitmen yang lebih dalam lagi ya, atau apakah kamu akan membangun suatu keluarga yang bahagia bersamanya, yang akan membuat kamu merasa selalu aman. Semua itu bisa kamu dapatkan dengan kartu yang terbuka di sini. Kamu akan bisa memiliki semua itu. Pernikahan, memiliki anak-anak yang kalian inginkan, menikmati momen-momen bahagia itu. Tetapi kamu berdua atau kamu pribadi harus benar-benar berusaha untuk bisa membuat hubungan kamu sampai ke titik itu. Butuh effort dari kamu atau dari pasangan kamu ya, atau dari keduanya di antara kalian berdua. Untuk beberapa di antara kalian yang mungkin mengharapkan suatu kehamilan,
Ini juga bisa menandakan adanya kehamilan yang kamu sudah tunggu-tunggu selama ini, dan ini juga bisa menandakan suatu kelahiran. Kamu harus bisa lebih romantis lagi kepada pasangan kamu. Kalau kamu mengharapkan suatu perhatian dari pasangan kamu, daripada kamu menunggu dia memberikan hal itu kepada kamu, mungkin akan lebih baik kalau kamu memulai lebih dulu. Ikuti kata hati kamu, Pile 3. Karena aku merasa bahwa sepertinya kamu akan mulai memiliki suatu perspektif baru tentang hubungan kamu. Ada sesuatu yang terbuka dalam pikiran kamu, yang akhirnya membuat kamu mengerti dan tahu kenapa untuk beberapa hal, kenapa hal itu harus terjadi. Karena segera setelah kamu membuat keputusan itu dengan The Lovers di sini, maka semua akan berubah. Segala sesuatu akan terjadi dalam hubungan kamu ini. Tapi kamu harus bisa mengambil keputusan ini terlebih dahulu, apa yang kamu inginkan, karena hanya kamu yang dapat mengambil keputusan itu. Aku tidak melihat ada energi pasangan kamu di sini yang sepertinya kesalahan ini ada pada mereka, tidak, tapi ini lebih strong banget energinya kamu. Kamu yang memiliki kunci itu. Dan kamu akan dapat melihat perubahan seperti yang tadi aku bilang dengan healing light di sini. Kamu akan dapat melihat perubahan yang sangat-sangat ajaib dalam hubungan kamu ini, di mana kamu akan dapat memiliki hubungan yang sangat indah. Kamu akan mulai saling menghargai, juga menghormati satu sama lain. Ada cinta yang begitu besar di antara kalian, yang membuat kamu akhirnya percaya bahwa kamu sudah menemukan belahan jiwa kamu. Bahkan ini akan meningkatkan hal-hal lainnya dalam diri kamu, gairah baru, ada energi yang luar biasa yang meningkat, dan itu berpengaruh pada energi seksual di antara kalian berdua. Iya, hubungan kalian akan sangat-sangat dekat. Kamu bisa menjadi kalian satu sama lain bukan hanya sebagai pasangan, tapi bisa menjadi teman, bisa menjadi seperti sahabat. Hubungan yang sangat-sangat harmonis dan sangat memuaskan, dan hubungan itu dibangun atas dasar kepercayaan dan juga sama-sama saling menghargai. Dan ikatan antara kamu dan pasangan kamu pun juga akan meningkat dan semakin dalam dari apa yang dapat kamu bayangkan selama ini. Karena kamu dan pasangan kamu memiliki suatu hubungan spiritual, emosional, dan fisik yang hanya bisa diimpikan, dirasakan, diinginkan oleh sebagian besar pasangan. Jadi tidak semua orang bisa merasakan hal itu. Jadi beruntunglah kamu, Pile 3, karena kamu memang sudah menemukan belahan jiwa kamu. Memiliki hal-hal yang disukai itu sebenarnya sama antara kamu dan pasangan kamu. Hanya ya di sini mungkin ada hal-hal yang sesuatu lah yang perlu dirubah dari diri ya kamu. Kamu itu sebenarnya seseorang yang sangat intuitif, sangat sensitif, tapi ya gitu kadang sangat-sangat idealis. Tapi dalam diri kamu itu ada kasih sayang yang begitu besar, kepedulian, kreativitas. Kamu harus dapat menjaga keseimbangan antara kesadaran kamu dan juga emosi kamu. Karena kamu akan mendapatkan berkah dan hal-hal akan mulai menguntungkan untuk kamu. Kamu akan mendapatkan hubungan yang sangat bermakna, hubungan yang indah bersama orang yang kamu sayang dan kamu cintai. Dan ada suatu komunikasi terbuka yang akan kamu lakukan dalam hubungan ini, suatu kejujuran. Dan kamu pun juga belajar untuk membuka hati kamu dan berbagi perasaan diri kamu yang sebenarnya, apa yang sebenarnya kamu inginkan, sehingga pasangan kamu pun juga dapat mengetahuinya. Sehingga itu juga membangun suatu kepercayaan dan keyakinan di antara kalian berdua. Yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi, ya ini untuk kebaikan kalian berdua.
Ini akan membentuk suatu wadah yang sangat kuat, membentuk suatu ikatan yang sangat kuat di antara kalian. Ada perasaan damai yang akan kamu alami. Dan pile 3, saat kamu akan membuat suatu keputusan, maka ada 3 hal yang perlu kamu lakukan, yang mungkin bisa aku beritahukan di sini. Yang pertama, akan membantu kalau kamu memang memiliki suatu komunikasi yang terbuka sebelum kamu benar-benar mengambil keputusan. Jadi lakukan komunikasi yang terbuka dengan pasangan kamu. Yang kedua, kamu harus mengikuti intuisi kamu tentang benar dan salah, dan tidak berdasarkan emosi kamu ataupun suara-suara dari pendapat orang lain, bahkan teman kamu sendiri. Jadi pastikan bahwa yang kamu ambil itu benar-benar dari diri kamu sendiri. Dan ketiga, pertimbangkan dualitas. Dan cobalah untuk memadukannya menjadi satu pandangan yang seimbang. Karena dengan cara itu, kamu akan dapat melihat sesuatu dengan cara yang berbeda. Kamu akan menjadi versi terbaik diri kamu. Kamu dapat menyatukan dua bagian yang mungkin selama ini kelihatannya seperti bertentangan satu sama lain, tetapi ternyata ada kemiripan di antara kalian. Nanti kamu akan melihatnya itu sendiri. Kamu juga akan membangun sesuatu yang harmonis dari itu semua. Dan pile 3, dalam setiap pilihan ada keuntungan, ada kerugian, ada peluang dan tantangan positif dan negatif. Itu yang seperti yang tadi aku bilang, dualitas. Itu adalah dualitas. Jadi pastikan kamu juga memikirkan, mempertimbangkan hal itu. Kamu akan dapat memiliki suatu pemahaman yang lebih dalam lagi tentang siapa diri kamu sendiri. Apa yang memang benar harus kamu jalankan dan harus kamu lakukan. Dan pasangan kamu pun akan mengajarkan banyak hal sepertinya kepada kamu. Mengajarkan banyak hal dan akan membuat kamu menjadi diri kamu yang autentik. Diri kamu yang sebenar-benarnya diri kamu. Kamu akan memiliki cara berpikir yang sama satu sama lain. Dan ya, kamu bisa mengharapkan yang terbaik dari hubungan kamu ini. Ini semua sudah tertulis untuk kamu. Sesuatu memang harus terjadi dalam kehidupan percintaan kamu. Dan pile 3, ini pesan yang aku lihat dalam readingan kamu, dan semoga ini bisa resonate. Aku selalu berharap yang terbaik untuk kalian. Bagi kalian yang baru, jika kalian suka dengan readingan ini, maka jangan lupa subscribe dan like-nya agar aku bisa terkoneksi terus dengan energi kamu dalam readingan yang aku berikan nantinya. Terima kasih untuk sudah mendengarkannya, dan salam cinta, cahaya, dan kedamaian.